Halo teman-teman dan ibu bapak dan teman-teman yang sedang menonton di channel saya. Selamat pagi, malam, dan sore di mana kalian pun berada. Saya Genesius atau dipanggil dengan GG akan menjelaskan bagaimana etika berkendara di jalan tol dan bagaimana langkah-langkahnya untuk tidak terjadi kecelakaan di jalan maupun di jalan tol. Mari kita simak video berikut. Apa itu sosial budaya? Sosial budaya adalah satu tatanan dan interaksi dalam kehidupan masyarakat yang meliputi elemen-elemen seperti adat istiadat, pengetahuan, kepercayaan, juga moral. Sosial budaya juga berkembang dalam satu masyarakat dapat mengalami perubahan yang didorong oleh faktor-faktor seperti globalisasi serta pengaruh dari luar yang antara lain mengakibatkan terjadinya akulturasi dan asimilasi. Sementara faktor penghambat dalam perubahan sosial budaya adalah situasi masyarakat yang terisolasi serta sifat konservatif. Itu adalah arti dari sosial budaya secara umum. Tapi saya tidak tahu apakah menurut ahli-ahli sosial budaya itu berbeda, dan ini adalah yang saya contohkan. Lalu contoh sosial budaya di sekolah yaitu ada upacara bendera, kegiatan mengajar, dan juga gelar budaya, dan juga kegiatan-kegiatan yang diadakan di berbagai sekolah. Dampak positif yang kita lakukan dalam kegiatan sosial budaya itu dengan adanya perubahan sosial budaya yaitu kemajuan positif terhadap ilmu teknologi, dan juga maka jadi kehidupan kamu saat ini tidak akan mengalami kemajuan yang berarti kalau tidak ada ilmu teknologi. Itu adalah yang contoh saya ambil dari dampak positif sosial budaya ini. Lalu apa yang terjadi dengan dampak negatif? Dampak negatif. Masyarakat di negara tercinta Indonesia memiliki banyak dampak negatif sosial budaya. Yang saya jelaskan itu adalah menjaga tutur kata atau etika, kesadaran dalam berkendara, dan juga kurangnya kesadaran pemerintah untuk menjaga lalu lintas sehingga terjadilah kecelakaan maupun di jalan biasa atau di jalan tol. Lalu latar belakangnya bagaimana, Ge? Latar belakang kecelakaan berkendara. Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor secara bersama, seperti pelanggaran atau tindakan tidak berhati-hati para pengguna jalan, seperti pengemudi kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Seperti yang saya lihat biasanya itu motor tuh memakai pejalan kaki dibagi untuk kemacetan. Lalu motor sering sebelum lampu hijau udah jalan duluan, karena itulah kesadaran dalam berkendara, karena dari arah yang berbeda mobil sudah ada, jadi ada kesempatan untuk berkendara. Lalu kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca, dan jarak pandang. Menurut Outlooks 2002, terdapat beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu faktor manusia, yaitu kesadarannya, faktor kendaraan, lalu faktor kondisi jalan dan alam, peraturan dan undang-undang pemerintah baik negara Indonesia maupun negara yang ada di dunia ini. Lalu tujuan untuk mencegahnya bagaimana? Tujuannya itu menurut pemerintah itu dapat dibangunnya infrastruktur jalan yang memadai dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lalu pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur jalan dengan memperbaiki jalan yang rusak, menambah rambu-rambu lalu lintas, dan menyediakan penerangan jalan yang padat. Dan juga saya perlu mengingatkan bahwa di polisi di Indonesia juga kurang sadar, karena setiap dikasih rambu lalu lintas sudah percaya bahwa masyarakatnya bisa mematuhi rambu dengan benar, tetapi kurang. Tapi dengan ini polisi harus tetap menjaga dan patroli, bukan dengan CCTV kamera yang baru yang sedang disediakan ini. Itu menurut saya kurang. Tetapi kalau pemerintah ini saya cuma mengkritik. Tapi lalu untuk masyarakat, rambu lalu lintas yang dibuat
untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan, masyarakat perlu lebih sering mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tidak melanggar peraturan yang tertera pada rambu tersebut. Etika berkendara. Tips etika berkendara. Saya memberikan 4 contoh untuk menjaga berkendara dan tips untuk mengurangi kecelakaan di jalan tol dan di jalan biasa. Yang pertama itu rutin cek kendaraan. Rutin cek kendaraan secara optimal merupakan langkah pertama supaya Anda terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Kalau mobil yang sudah tua atau buntut tidak dicek, biasanya sering mengalami mogok atau jalan lambat lalu tabrak dari belakang atau dia menabrak dari depan, itu sering sekali. Lalu perawatan yang dilakukan pun tak biasa asal. Jadi perawatan di bengkel-bengkel itu sudah ada standar yang internasional sehingga mobil-mobil bisa berkendara dengan aman. Sebab akan berdampak pada seberapa panjang usia mobil bisa tetap layak dipakai. Lalu jaga kecepatan. Jangan tergesa-gesa dalam berkendara, selalu jaga kecepatan sesuai dengan rambu-rambu yang berlaku di setiap jalanan. Biasanya di jalan tol gitu ada rambu yang ingatkan bahwa maksimalnya itu 80 dan minimalnya 60. Kalau kurang dari itu silakan berkendara di jalur yang sudah tertera yang sudah ada di jalan tersebut. Ada jalur 1 untuk berkendara yang lambat kayak truk, lalu jalur 2 itu kecepatan maksimal, jalur 3 untuk melalui. Biasanya ada 4 itu ditambah lagi jalur 2 dan 3 dan 4 untuk melalui dan jalur 1 untuk yang lambat. Lalu sabuk pengaman. Ini yang sering diperhatikan dalam berkendara. Biasanya banyak orang yang menganggap remeh. Ini saya walaupun saya masih kecil dan saya itu sering menganggap remeh, tapi saya akhirnya baru sadar kalau tidak pakai sabuk pengaman saat rem mendadak itu kita kayak terasa menjatuhkan badan ke depan. Gunanya sabuk pengaman yaitu untuk mencegah tubuh kita tidak ke depan sehingga tetap stay di tempat duduk. Lalu sabuk pengaman merupakan salah satu alat di dalam mobil yang menyelamatkan nyawa saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Ini adalah barang pengganti airbag di dalam mobil. Lalu yang terakhir, hindari telepon genggam. Konsentrasi adalah kunci fundamental pengendara agar terhindar dari kecelakaan. Selain itu, hindari penggunaan telepon genggam. Hindari kenapa? Karena kalau kita saat menelpon itu kita kurang fokus. Jadi banyak terjadi kecelakaan karena penyebabnya yaitu supirnya ngantuk dan juga menelpon walaupun adalah kendaraan jalan. Saya GG, terima kasih karena saya bisa menjelaskan teks prosedur untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan semoga video ini bermanfaat bagi kalangan remaja dan juga dewasa. Terima kasih.